Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rozikin dari kelas Ekonomi Syariah kelas D. Sebelumnya, dengan adanya COVID-19, kami sebagai mahasiswa dihimbau untuk kuliah online dan tugas pun secara online. Jadi untuk teman-teman semua yang melihat video saya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri dari virus-virus yang ada di bumi pertiwi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Kulsum Rahmatullah akan Perkenalkan, nama saya Zahra Sakiatunisa dari kelas ESD. Perkenalkan, nama saya Ananda Lisa Putri Tama dari kelas Ekonomi Syariah D semester 4. akan menerangkan tentang biografi Bagir Asadir. Dalam bahasa Arab bernama Sayyid Muhammad Bagir Asadir, yang berarti seseorang faqih dan pemikiran Syiah Irak. Bagir Asadir ini lahir di Baghdad, Irak pada tahun 1935. Bagir Asadir ini dari keturunan sarjana dan Syiah yang termasyhur. Bagir Asadir ini lebih memilih belajar di menuntut pengajaran di tradisional dan mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, usul dan teologi. Beranjak umur 20 tahun, dia sudah memperoleh derajat mujtahid mutlak. Walaupun tadi Bagir Asadir lebih ke tradisional, tetapi dia juga tidak terpisah dengan isu-isu kontemporer. Dia juga mempelajari ilmu seperti ilmu filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, dan sejarah dan hukum. Bagir Asadir ini meninggal pada tanggal 9 April 1980 dan dimakamkan di makam di sebuah wadi As-Salam. Tentang karya-karya Bag As-Sadr. Ini sebelumnya saya tidak hafal mengenai materi saya, jadi saya diperkenankan untuk melihat catatan. Jadi karya-karya ini yang bernama Muhammad Bagir Sadr, berkat keluasan wawasannya yang meliputi ekonomi, politik, dan seni, sangat dikagumi bahkan dalam studi filsafat dan pemikiran di pusat-pusat studi Islam di Barat. Ia telah menyumbang karya-karya besar antara lain: 1. Falsafatuna, yang kedua Iktis Buddha, yang ketiga Al-Fatwa Al-Wadiyah, yang keempat Risalatuna Al-Mursil Ar-Risalah, sebuah kajian sosio-historis terhadap sejarah Islam Nabi. Selanjutnya yaitu Bas Haul Al-Wilayah, sebuah isai multi aspek terhadap aspek itu suksesi kepemimpinan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu Bashaul Al-Mahdi, yang selanjutnya Fada Fi Al-Tariq, selanjutnya Al-Bang Al-Laribawi, seri pemikiran Islam tentang sistem perbankan non-riba yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Selanjutnya Al-Halaqat atau 6 jilid, sebuah karya usul fiqh komparatif yang menggabungkan metodologi klasik dan metodologi modern. Kini menjadi buku standar kuliah usul fiqh untuk strata menengah dan lanjutan di Hauzah. Ya, cukup sekian dari
penjelasan tentang karya-karya Bak As-Sadr. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaqat atau 6 jilid, sebuah karya usul fiqh komparatif yang menggabungkan metodologi klasik dan metodologi modern. Kini menjadi buku standar kuliah usul fiqh untuk strata menengah dan lanjutan di Hauzah. SD. Di sini saya akan mempresentasikan pokok pemikiran ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr. Yang pertama di sini ada definisi ekonomi Islam, dan yang kedua adalah karakteristik ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam menurut Sadr yaitu merupakan ilmu yang berhubungan dengan menjelaskan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa, gejala, dan juga hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena dan sebab-sebab dan juga faktor umum yang mempengaruhinya. Dan yang kedua adalah karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu konsep kepemilikan multijenis. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kepemilikan swasta atau privat, dan yang kedua adalah kepemilikan bersama. Kalau kepemilikan swasta di sini di mana adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Tapi kalau kepemilikan bersama di sini juga dibagi menjadi 2. Kalau yaitu kepemilikan publik dan juga kepemilikan negara. Kepemilikan publik di sini yaitu kepemilikan yang berbeda dari tata cara pengelolaannya, seperti contohnya rumah sakit, sekolah, dan juga infrastruktur jalan. Dan kalau kepemilikan negara di sini digunakan tidak hanya untuk kebaikan semua orang, tetapi juga digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat. Dan yang kedua adalah pengambilan keputusan, alokasi sumber, dan juga kesejahteraan publik. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama mengatur sistem distribusi kekayaan, dan yang kedua adalah mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan sumber daya dan juga pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial. Dan yang ketiga yaitu larangan riba dan pengimplementasian zakat. Ini karakteristik yang ketiga. Yaitu Sadr juga berpendapat bahwa riba adalah sesuatu yang harus dijauhkan dari interaksi kegiatan ekonomi, dan juga zakat merupakan instrumen strategis yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih. Ekonomi Islam tokoh Baqir As-Sadr. Di sini saya meneruskan teman saya tadi. Jadi sekarang pemikiran yang nomor 3, yaitu pandangan Islam tentang masalah ekonomi. Jadi menurut Sadr itu masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber material ataupun terbatasnya kekayaan alam, melainkan permasalahan ekonomi itu timbul karena disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama karena perilaku manusia yang melakukan kezoliman, dan yang kedua karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian negara itu dengan cara menjalin hubungan baik antar distribusi, alam, dan kinerja atau sebagainya itu. Terus yang keempat pemikirannya yaitu teori produksi. Nah, teori produksi ini pemikiran Sadr memiliki 2 aspek. Yang pertama aspek objektif atau ilmiah yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis seperti sarananya, kinerjanya, kekayaan alamnya. Yang kedua objek subjektif yang terdiri dari motif, tujuan dari produksi tersebut yang ingin dicapai. Terus menurut Sadr juga ada 3 kelompok sumber asli, yaitu alam, modal, dan kerja. Dan sumber alamnya itu ada 3 juga, yaitu tanah, substansi primer, dan aliran air. Nah, terus selanjutnya yang pemikiran kelima itu ada distribusi kekayaan. Menurut Sadr, distribusi kekayaan itu berjalan pada 2 tingkatan. Yang pertama distribusi sumber produksi, dan yang kedua distribusi kekayaan produktif.
pemikiran yang terakhir yaitu keenam, itu ada tanggung jawab pemerintah dan ekonomi. Menurut Soder, fungsi pemerintah dalam ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama adalah penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial. Dan yang terakhir itu terciptanya adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.